Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki hikmah yang ke-13 dari kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Al-Imam Abdullah bin Hijazi. Ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari wa Syekh Al-Imam Abdullah bin Hijazi rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amattana bi asrarihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang ke-13 ini Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumih akan menjelaskan kepada kita 4 hal, di mana pada 4 hal ini saling berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh sesuatu yang saling berlawanan itu contohnya seperti cahaya. Cahaya itu berlawanan dengan gelap. Nah, cahaya mustahil bisa berkumpul dengan gelap. Karena apa? Karena berkumpulnya dua sesuatu yang saling berlawanan itu mustahil. Berkumpulnya dua sesuatu yang saling berlawanan itu mustahil. Ini contoh dua sesuatu yang saling berlawanan. Contoh kedua seperti bergerak dengan tenang. Itu dua sesuatu yang saling berlawanan. Nah, bergerak dengan tenang itu mustahil bisa berkumpul menjadi satu, karena berkumpulnya dua sesuatu yang saling berlawanan itu mustahil. Maka dalam hikmah yang ke-13 ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari akan menjelaskan kepada kita tentang 4 hal, di mana 4 hal ini saling berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya. 4 hal itu, pertama, beliau Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari berkata, kaifa yusyriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi, yang artinya kurang lebih bagaimanakah hati seseorang itu akan bersinar, bagaimanakah hati seseorang itu akan bercahaya, sedangkan gambar-gambarnya alam, gambar-gambar selain Allah seperti manusia, seperti harta dunia, itu melekat di dalam cermin hatinya. Nah,
jika gambar-gambarnya alam itu masih melekat di dalam cermin hatinya seseorang, maka otomatis hati seseorang itu tidak akan bisa bercahaya, karena ini dua sesuatu yang berlawanan. Sebab apa? Sebab bersinarnya hati dengan cahaya iman dan yakin itu berlawanan dengan gelap yang menguasai hati akibat condong terhadap sesuatu selain Allah. Bersinarnya hati dengan cahaya iman dan yakin itu kan berlawanan dengan gelapnya hati, gelap yang menguasai hati disebabkan condong kepada selain Allah. Maka Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari merasa heran, bagaimanakah hati seseorang itu akan bersinar jika gambar-gambarnya alam, gambar-gambarnya selain Allah seperti manusia, seperti harta benda masih melekat di dalam cermin hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi, atau bagaimanakah hati seseorang itu bisa berjalan menuju Allah sedangkan hati itu terbelenggu oleh syahwat-syahwat nafsunya. Ini juga dua sesuatu yang berlawanan. Sebab apa? Sebab berjalan menuju Allah itu dengan memutuskan rintangan-rintangan nafsu. Lah, berjalan menuju Allah dengan memutuskan rintangan-rintangan nafsu ini sesuatu yang berlawanan dengan terikatnya hati pada hawa nafsu. Maka pada poin yang kedua, Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari merasa heran, bagaimanakah hati seseorang itu bisa berjalan menuju Allah sedangkan hati itu terbelenggu oleh syahwat-syahwat nafsunya. Berjalan menuju Allah itu dengan memutuskan rintangan-rintangan nafsu, memutuskan nafsu-nafsu yang seperti rintangan-rintangan. Nah, berjalan menuju Allah dengan memutuskan rintangan-rintangan nafsu itu berlawanan dengan hati yang terikat oleh hawa nafsu. Maka selama hati itu masih terbelenggu oleh hawa nafsunya, hati seseorang itu tidak akan bisa berjalan menuju Allah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatahhar min janabati khufalatihi, atau bagaimana mungkin hati seseorang itu bisa masuk ke hadirat Allah sedangkan hati itu belum bersuci dari sifat-sifat lalainya yang diibaratkan janabah. Maknanya
ketika hati itu masih belum bersuci dari kelalaian-kelalaiannya yang diibaratkan seperti janabah, maka jangan harap hati itu bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti orang yang punya janabah. Orang punya janabah itu berarti punya hadas besar. Itu kan dilarang masuk ke masjid sebelum ia bersuci. Nah, demikian pula orang yang hatinya telah dikuasai oleh sifat lalai, dia dilarang memasuki hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqul asrori wa huwa lam yatub min hafawatihi. Yang ketiga, atau bagaimanakah seseorang itu berharap, atau bagaimanakah hati itu berharap bisa memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut, sedangkan ia belum bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Ini juga dua sesuatu yang berlawanan. Sebab untuk memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut itu dengan takwa. Nah, memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut yang diperoleh melalui takwa itu berlawanan dengan seseorang yang israr alal ma'asi, dengan seseorang yang membiasakan diri melakukan maksiat. Maka ketika seseorang itu belum bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, dia tidak akan mungkin bisa memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut itu. Nah, ini adalah 4 hal yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, yang mana 4 hal ini antara yang satu dengan yang lainnya itu saling berlawanan, otomatis tidak akan bisa menyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang pertama yang beliau merasa heran, kaifa yusyriqu, kaifa yusyriqu, kaya opo mencorong atau bersinar, kaya opo bersinar, opo qalbun hati. Bagaimanakah hati seseorang itu akan bersinar, sedangkan suwarul akwani kang utawi piro-piro rupae piro-piro alam kang anak. Al akwan iki manane ayil mukawwanati, tegese piro-piro alam kang dimaujudaken. Bayane minal adamiyina, saking piro-piro manusa, wa ghairihim lan liyane al adamiyyin. Beliau merasa heran, bagaimanakah hati seseorang itu bisa bercahaya, sedangkan gambar-gambarnya selain Allah, seperti gambar-gambar selain Allah itu contohnya seperti manusia
seperti harta benda. Ada orang cermin hatinya masih dipenuhi oleh harta benda. Ini bagaimana mungkin hati itu akan bersinar? Sedangkan suarul akwani utawi piro-piro rupae piro-piro alam kang ana iku muntabi'atun kacap. Kacap iku kacetak atau tercetak fi mir'atihi ing dalem kacae atawa ing dalem cermine qalbun. Ai tegese biati qodihi kelawan nekadaken qalbun, nekadaken annaha ing setuhune al mukawwanati iku taburu aweh bahaya opo al mukawwanat wa tanfa'u lan aweh manfaat opo al mukawwanat jika hati seseorang meyakini bahwa selain Allah itu bisa memberi bahaya. Jika seseorang masih meyakini bahwa selain Allah itu bisa memberi manfaat, maka bagaimana mungkin hati seseorang itu bisa bersinar? Wa taqallu'ihi lan ningaliye qalb ningali laha maring al mukawwanat fi husuli amrim ma ing dalem hasile perkara apa baik, fi husuli amrim ma ing dalem hasile perkara apa baik, minal umuri saking piro-piro perkara. Artinya selama hati seseorang itu masih menganggap selain Allah bisa menghasilkan segala sesuatu, maka Imam Abdullah, maksud kami Imam Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari, merasa heran bagaimana mungkin hati seseorang itu akan bersinar jika ia masih menganggap selain Allah itu bisa menghasilkan segala sesuatu. Wa ta'alluqihi lan gumantunge qalbun gumantung biha kelawan al mukawwanat. Nah, tentu jika gambar-gambar selain Allah itu masih melekat di dalam cerminnya hati, maka hati itu tidak akan bisa bersinar, karena ini adalah dua sesuatu yang saling berlawanan. Bersinarnya hati dengan cahaya iman dan yakin itu berlawanan dengan gelap yang menguasai hati akibat condong terhadap sesuatu selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, an kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi, atau bagaimana mungkin hati seseorang itu bisa berjalan menuju Allah sedangkan hati itu terbelenggu oleh syahwat-syahwat nafsunya. Maksudnya berjalan menuju Allah itu seharusnya dengan memutuskan rintangan-rintangan nafsu. Nah, berjalan menuju Allah dengan memutuskan rintangan-rintangan nafsu itu berlawanan dengan hati yang terikat oleh hawa nafsu. Maka ketika hati seseorang itu masih terikat dengan hawa nafsu, terbelenggu oleh hawa nafsunya, mana mungkin hati seseorang itu bisa berjalan menuju Allah.
Maka beliau merasa heran, bagaimanakah hati seseorang itu bisa berjalan menuju Allah, sedangkan hati itu terbelenggu oleh syahwat-syahwat nafsunya. Maknane an kaifa atawa hale kaya opo yarhalu berjalan opo qalbun ay tegese yasiru berjalan opo qalbun ilallahi maring Allah wa huwa hale utawi qalbun iku mukabbalun dibelenggu ay tegese muqayyadun dibelenggu bisyahawatihi kelawan piro-piro syahwate bisyahawatihi kelawan piro-piro syahwate qalbun ayin nafsiyati tegese kang bangsa nafsu. Tentu jika hati seseorang masih terbelenggu dengan syahwatnya, dia tidak akan bisa berjalan menuju Allah. Berarti harus taubat dulu. Sebab wal muqayyadu utawi wong kang dibanda atau wong kang dibelenggu ditaleni iku layun kinu ora kongan ora memungkinkan hu ing al muqayyadu opo as-sairu melaku. Sebab orang yang terikat itu tidak akan mungkin bisa berjalan. Maka ketika hati seseorang masih terikat oleh syahwat-syahwat nafsunya, kata beliau, bagaimanakah ia bisa berjalan menuju Allah? Tentu tidak akan bisa. Poin yang ketiga, am kaifa, am atawa kaifa yakma'u hale kaya opo ngarep-ngarep opo qalbun ngarep-ngarep ayat khula ingin tamanjing apa zalikal qalbu mengkono hati manjing hadratallahi ing ngersane Allah. Yang ketiga, atau bagaimanakah hati seseorang itu berharap bisa masuk ke hadirat Allah? Gambare bi ayyu syahida kelawan yenta musyahadah kelawan yenta ningali sob bi ayyu syahida kelawan yenta ningali apa qalbun hu ing Allah, tetapi wa huwa hale utawi qalbun iku lam yatahhar durung sesuci apa qalbun iku lam yatahhar durung sesuci apa qalbun durung sesuci min janabati khofalatihi saking janabai piro-piro kelalene qalbun. Poin yang ketiga, atau bagaimanakah hati seseorang itu berharap bisa masuk ke hadirat Allah sedangkan ia belum bersuci dari kelalaian-kelalaiannya yang diibaratkan seperti janabah. Nah, hati seseorang yang belum bersuci dari kelalaian-kelalaian hati yang diibaratkan seperti janabah tentu tidak akan bisa masuk ke hadirat Allah. Sebab apa? Sebab ini dua sesuatu yang berlawanan. Imam Abdullah bin Hijazi menjelaskan wa dukhulu hadratillahi al-muqtadiyati li taharatil qalbi wa nazahatihi mudaddun lima huwa alaihi min janabatil ghafalati. Masuk ke hadirat Allah itu harus dengan hati yang suci, hati yang bersih. Nah, masuk ke hadirat Allah dengan sucinya hati dan bersihnya hati itu berlawanan dengan keadaan hati
yang dipenuhi kelalaian-kelalaian yang diibaratkan janabah. Ini berlawanan. Maka ketika hati seseorang itu belum bersuci dari kelalaian-kelalaian yang diibaratkan janabah, tentu hati itu tidak akan bisa masuk ke hadirat Allah. Begitu maksudnya. Ayat tegese min khofalatihi, saking piro-piro kelalene qalbun. Sifat khofalatihi asyabihati kang disrupaaken bil janabati kelawan janabah. Jadi fakama yumna'u mangka kaya oleh dicegah. Fakama yumna'u mangka kaya oleh dicegah sopo al junubu wong kang junub. Sebagaimana orang yang punya janabah yang disebut dengan al junub, orang yang junub dilarang min dukhulihi saking manjinge al junub, manjing al masjidah ing masjid. Sebagaimana orang yang junub itu dilarang memasuki masjid, kadzalika kaya mengkono yumna'u dicegah sapa man wa sifaten man istaulat kang muasani alaihi ing atase man opo al ghaflatu kelalen, dicegah min dukhuli hadratir rabbi saking manjing ngersane pangeran. Artinya sebagaimana orang yang janabah itu dilarang memasuki masjid, demikian pula orang yang hatinya dikuasai oleh sifat lupa, dia dilarang memasuki hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat, am atawa kaifa yarju hale kaya opo ngarep-ngarep opo qalbun ngarep-ngarep ayyaf hama ingin tamahami opo qalbun mahami dako iqol asrori ing piro-piro lembute, piro-piro rahasia Allah. Atau bagaimanakah hati seseorang berharap bisa memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut? Apa yang dimaksud daqaiqul asrori? Wahia utawi daqaiqul asrori iku al-ulumu piro-piro ilmu, sifate al-ulumu ad-daqiqatu kang lembut, yaitu ilmu-ilmu yang lembut seperti ilmu laduni allatikan taridu waroda yaridu taridu kang tumeka opo allati al-ulumud daqiqah tumeka ala qulubil arifina ing atase piro-piro atiye piro-piro wong kang ma'rifat. Yang keempat, kata Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari, atau bagaimanakah hati seseorang itu akan memahami rahasia-rahasia yang lembut, yaitu ilmu-ilmu yang lembut yang datang ke dalam hatinya orang-orang ma'rifat seperti ilmu laduni, ilmu yang diperoleh dari Gusti Allah tanpa belajar. Wa huwa hale utawi qalbun iku lam yatub durung taubat opo qalbun, durung taubat min hafawatihi saking piro-piro keluputane, saking piro-piro kesalahane qalbun, min hafawatihi saking piro-piro kesalahane qalbun. Artinya bagaimanakah hati seseorang itu bisa memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut sedangkan ia belum bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Ini dua sesuatu yang saling berlawanan. Sebab apa? Sebab
memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut yang diperoleh melalui takwa itu berlawanan dengan membiasakan maksiat. Maka selama hati seseorang itu belum bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, bagaimanakah hati itu bisa berharap memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut? Tentu tidak akan bisa. Wahia utawi hafawatihi iku ma barang yasduru kang metu apa ma metu minhu saking qalb. Bayane minal ma'asi saking piro-piro maksiat oleh metu la'an qasdin ora saking disengaja, la'an qasdin ora saking disejak. Wa innama ta'ajjaba lan angin pestine merasa heran sapa al musannifu kiai musannif min dzalika saking mengkono-mengkono pertanyaan kaifa yusyriqu qalbun ila akhirih. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-13 ini beliau merasa heran. Kata beliau, bagaimanakah hati seseorang itu akan bercahaya sedangkan gambar-gambarnya alam, gambar-gambarnya selain Allah, seperti manusia, seperti harta benda dan lainnya, itu masih melekat di dalam cermin hatinya. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin bisa menyatu. Demikian pula poin yang kedua, bagaimanakah hati seseorang itu bisa berjalan menuju Allah? Bagaimanakah hati seseorang itu bisa berjalan menuju Allah sedangkan hati itu terbelenggu dengan syahwat-syahwatnya nafsu? Ini juga dua sesuatu yang berlawanan, maka tidak akan bisa menyatu. Yang ketiga, bagaimanakah hati seseorang itu bisa masuk ke hadirat Allah sedangkan hatinya itu belum bersuci dari kelalaian-kelalaiannya yang diibaratkan seperti janabah. Ini juga dua sesuatu yang saling berlawanan, tidak mungkin bisa menyatu. Yang keempat, bagaimanakah hati itu berharap bisa memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut sedangkan hatinya itu belum bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Ini juga dua sesuatu yang saling berlawanan. Maka Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari merasa heran karena dua sesuatu yang berlawanan itu tidak akan mungkin bisa bersatu. Jadi wa innama ta'ajjaba lan ain pestine merasa heran sop al musannifu kiai musannif yaitu Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari merasa heran min dalika saking mengkono-mengkono pertanyaan kaifa yusyriqu qalbun ila akhirih. Sebab apa kata beliau? Sebab 5 kerana barang fihi kang tetep ing dalam emak bayane minal jam'i saking ngumpulaken bainal abdadi ing dalam antarane piro-piro kang berlawanan. Sebab pada 4 perkara ini saling berlawanan. Nah, sesuatu yang saling berlawanan itu tidak akan mungkin bisa berkumpul. Sesuatu yang saling berlawanan itu mustahil bisa berkumpul. Wa huwa utawi al-jam'i iku muhalun, muhal. Artinya akal kita tidak bisa menerimanya.
Wa halil asya'u utawi ikilah piro-piro sewiji-wiji al-madhkuratu kang ditutur, 4 perkara yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari ini iku mutabaddatun, saling berlawanan. 4 hal ini saling berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Sebab apa? Sebab fa inna isyraqal qalbi, mangka setuhune bersinare hati, binuril imani, kelawan cahaya iman, wal yaqini lan yakin. Sebab bersinarnya hati dengan cahaya iman dan yakin iku mudaddun kang berlawanan, iku mudaddun kang berlawanan lidzulmati maring peteng. Sifat al-zulmati allati kang istaulat kang nguasani apa az-zulmah, istaulat kang nguasani apa az-zulmah, nguasani alaihi ingatase al-qalb. Sebab bersinarnya hati dengan cahaya iman dan yakin itu sesuatu yang berlawanan dengan gelap yang menguasai hati, disebabkan birrukuni, sebab condong ilal aghyari maring piro-piro perkara kang saliyane Allah, ilal aghyari maring piro-piro perkara kang saliyane Allah. Maka kata Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari pada poin yang pertama, bagaimanakah hati seseorang itu akan bersinar sedangkan gambar-gambarnya alam melekat di dalam cermin hatinya. Ini selama gambar-gambarnya alam itu masih melekat di dalam cermin hatinya, tentu hati itu tidak akan bersinar. Sebab kata beliau, bersinarnya hati dengan cahaya iman dan yakin itu sesuatu yang berlawanan dengan gelap yang menguasai hati akibat condong kepada hal-hal selain Allah, wal akwani lan biro-biro alam kang ana yaiku makhluk, watimadihi lan gandulane qalb, gandulan alaiha ingatase al akwan wal aghyar. Ini poin yang pertama. Maka beliau merasa heran. Poin yang kedua yaitu am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Bagaimanakah hati seseorang bisa berjalan menuju Allah sedangkan hatinya itu masih terbelenggu dengan syahwat-syahwat nafsunya. Selama hati itu masih terbelenggu dengan syahwat-syahwatnya nafsu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka hati itu tidak akan bisa berjalan menuju Allah. Sebab wal masiru utawi melaku ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala biqat'i aqobatin nafsi, kelawan mutus piro-piro rintangane nafsu, iku mudaddun kang berlawanan lil i'tiqali maring kacancang maring sepuh atau terikat fi habsil hawa ing dalem ngekere hawa nafsu wasyahawati lan piro-piro syahwat. Berjalan menuju Allah itu mesti dengan memutuskan hawa nafsu yang diibaratkan seperti rintangan-rintangan. Nah, berjalan menuju Allah dengan memutuskan hawa nafsu itu sesuatu yang berlawanan
dengan terikatnya hati di dalam hawa nafsu. Demikian pula yang ketiga, wa dukhulu hadratillahi utawi manjing ing dalem ngersane Allah, al-muqtadiyati kang natrapi li taharatil qalbi maring suci ati, wa nazahatihi lan bersih al-qalb. Pada poin yang ketiga, Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari mengatakan, bagaimanakah hati seseorang itu berharap bisa masuk ke hadirat Allah, sedangkan hati itu belum bersuci dari kelalaian-kelalaiannya yang diibaratkan seperti janabah. Selama hati itu belum bersuci dari kelalaian-kelalaiannya yang diibaratkan seperti janabah, maka hatinya itu tidak akan bisa masuk ke hadirat Allah. Sebab apa kata beliau? Masuk ke hadirat Allah itu dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Nah, bersihnya hati, sucinya hati, ini sesuatu yang berlawanan dengan kondisi hati yang dipenuhi dengan kelalaian-kelalaian yang diibaratkan janabah. Wa dukhulu hadratillahi utawi manjing ing dalem ngersane Allah al-muqtadiyati kang natrapi li taharatil qalbi maring suci ati, wa nazahatihi lan bersih al-qalb, iku mudaddun kang berlawanan lima maring barang huwa kang utawi qalb iku alaihi ing atase mak bayane min janabatil ghafalati saking janabae piro-piro kelalen allati kang muqtadaha kang utawi kang ditaterapi al ghafalat iku al ibadu ngaduhaken. Ini poin yang ketiga. Memasuki kehadirat Allah, masuk ke hadirat Allah itu seharusnya dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Nah, hati yang suci dan bersih ini sesuatu yang berlawanan dengan hati yang dipenuhi sifat-sifat lalai yang diibaratkan janabah. Sebab lalai itu menimbulkan jauhnya hati dari Allah. Ini poin ketiga. Poin keempat, wa fahmu daqaiqil asrori utawi mahami piro-piro lembute piro-piro rahasia. Sifate daqaiqil asrori al mustafadati kang dialak faidah minat takwa saking takwa, artinya memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut yang diperoleh melalui takwa, iku mudaddun kang berlawanan lil isrori maring netepi atawa nglanggengaken alal ma'asi ing atase pira-pira maksiat wal hafawati lan pira-pira kesalahan. Artinya memahami rahasia-rahasia yang lembut yang diperoleh melalui takwa, seperti ilmu laduni. Ilmu laduni iki rahasia-rahasia kang lembut yang diperoleh melalui takwa. Ini sesuatu yang berlawanan dengan hati yang membiasakan maksiat dan melakukan salah. Jadi beliau merasa heran karena empat hal ini adalah sesuatu yang saling berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya. Wa ilaihi lan iku maring
fahmu daqaiqil asrar ila akhirih. Al isyaratu utawi isyarat biqaulihi ta'ala kelawan dawe Allah Ta'ala dawe wattaqullah wa yu'allimukumullah wattaqulan takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah. Lah dengan takwa kepada Allah wa yu'allimu lan bakal ngajari ilmu kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Jadi Allah akan memberikan ilmu yang langsung dari Gusti Allah. Ini syaratnya takwa dulu. Maka ketika seseorang tidak bertakwa, bagaimana mungkin ia bisa memahami rahasia-rahasia yang lembut? Nah itu. Yang kedua, wabimalan kelawan hadis ruya kang diriwayataken apa ma fi ba'dil akhbari ing dalam sebagian piro-piro hadis. Rupane maruya man amila bima ya'lamu warratahullahu ilma ma lam ya'lam. Manane man utawi sing sabane wong iku amila ngamalaken sapa man. Ngamalaken bima kelawan ilmu ya'lamu kang ngaweruhi sapa man ing emak. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang ia ketahui, jawab man warrotha maka marisaken atau maka paring hu ing man sapa Allahu Allah paring ilma ma ing ngaweruhi barang sifate ma lam ya'lam kang durung weruh sapa man ing emak. Dalam hadis ini kata Nabi, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Ini syaratnya mengamalkan ilmu yang diketahui. Maka ada ulama zaman dulu itu ketika ngaji, apa yang baru saja dipelajarinya belum sempat diamalkan, ulama ini tidak mau menambah ilmunya. Jadi dia ingin mengamalkan dulu apa yang diketahuinya, baru kemudian menambah ilmunya lagi. Mau menambah ilmunya lagi. Nah, Imam Abdullah bin Hijazi mengatakan wa kullu wahidin utawi saben-saben siji min hadhil arba'ati setengah saking ikilah papat iku sababun dari sebab fima ing dalam barang ba'dahu kang ing dalam sawise kullu wahid. Sebabnya apa? Fantiba'u suwaril akwani maka utawi ka'cape ku berarti ka setempele piro-piro rupae piro-piro alam kang ana melekatnya gambar-gambar alam di dalam cerminnya hati iku sababun jadi sebab fitakabbulihi ing dalem kabandai berarti kabelenggue atau terikate al-qalb terikat bisyahawati kelawan piro-piro syahwat. Melekatnya gambar-gambar alam di dalam cermin hati itu menjadi sebab hatinya terbelenggu oleh syahwat-syahwat, menyebabkan hatinya terbelenggu oleh syahwat-syahwat. Sedangkan wattakabbulu utawi terikat atau terbelenggu biha kelawan syahwat, biha kelawan asyahawat iku sababun dari sebab fil ghaflati dan kelalen. Sedangkan hati yang terbelenggu oleh syahwat itu menjadi sebab hatinya menjadi lupa. Wa iya utawi al-ghaflah iku as-sababu sebab fi kulli hafwatin
ing dalam saben-saben kesalahan. Sedangkan hati yang lupa itu menjadi sebab dari timbulnya kesalahan-kesalahan. Wal hafwatu utawi kesalahan ikut sababun dari sebab fi amal qalbi ing dalam butai hati, dan kesalahan-kesalahan itu menjadi sebab hatinya buta. Tsumma syara'a maka nuli tumandang sapa musannif rahimahullah, tandang iku yatakallamu berbicara sapa muallif sapa musannif ala syai'in ing atase suwiji-wiji minal ma'arifi setengah saking piro-piro ma'rifat. Setelah hikmah yang ke-13 ini, nanti beliau akan membicarakan sesuatu di antara bentuk-bentuk ma'rifat. Tujuannya dinastil muridi karena nyemangetaken murid, hatta yudrika sehingga nemu sapa murid, nemu dalika ing mengkono-mengkono syai'in oleh menemukan dzauqon ing pengicip. Fatakallama mangka bicara sapa musannif ala wahdatil wujudi ing atase wahdatil wujud, allati kang afrodat kang deweki apa allati wahdatil wujud deweki bitalifi kelawan ngarang atau kelawan nyusun. Inilah hikmah yang ke-13 dari kitab Al-Hikam. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan barokah dari Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari dan juga dari Imam Abdullah bin Hijazi. Barakallahu li wa lakum wallahu a'lam bishawab.